Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfiani. Saya merupakan peserta didik Latsar CPNS Gelombang 2 tahun ajaran 2025 Pusdikmid Polri. Selama mengikuti Latsar CPNS, tentunya saya mendapatkan banyak pembelajaran yang sangat berharga, baik melalui sinkronus maupun asinkronus. Salah satunya yaitu melalui materi analisis isu kontemporer. Materi analisis isu kontemporer terdapat pada agenda 1, yaitu mengenai sikap perilaku bela negara. Tujuannya adalah agar peserta mampu untuk memahami perubahan lingkungan strategis dan berbagai isu kontemporer, lalu untuk memiliki wawasan strategis sebagai ASN profesional yang berpikir kritis, tanggap terhadap perubahan, serta berlandaskan pada nilai dasar ASN. Reformasi birokrasi 2025 diarahkan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap perubahan global. Adapun, PNS dituntut untuk 1. Menjalankan profesi berdasarkan nilai dasar dan kode etik, lalu yang kedua, memiliki kompetensi, integritas moral, dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik, lalu yang ketiga, mampu mengidentifikasi faktor-faktor perubahan yang mempengaruhi kinerja birokrasi. Dalam pelaksanaan untuk menghadapi perubahan, seorang ASN perlu mengembangkan modal insani, yaitu yang meliputi modal intelektual berupa kecerdasan emosional dan berpikir kritis, lalu modal emosional, yaitu berupa kemampuan memahami dan mengelola emosi, lalu modal sosial, yaitu suatu jejaring kerja dan rasa saling percaya, lalu modal ketabahan, yaitu keteguhan dan daya juang menghadapi tantangan, lalu modal etika, yang berupa integritas, tanggung jawab, kasih sayang, lalu modal fisik, yaitu kesehatan dan kekuatan jasmani. Pembelajaran lain yang tak kalah pentingnya yang saya dapatkan dari materi analisis isu kontemporer adalah yaitu seorang ASN wajib memahami dan peka terhadap isu-isu besar yang memengaruhi negara dan masyarakat. Isu-isu itu antara lain berupa korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, pencucian uang, proxy war, dan kejahatan dunia maya atau yang bisa dikenal dengan cybercrime. Analisis isu bukan sekedar kegiatan berpikir atau berpendapat, tetapi merupakan proses ilmiah dan sistematis untuk memahami permasalahan publik secara menyeluruh. Melalui kemampuan ini, seorang ASN diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan data, bukan sekedar persepsi atau opini pribadi saja. Langkah pertama dalam analisis isu adalah mencakup pemahaman isu kritis. Pada langkah ini, ASN dilatih untuk membedakan mana isu yang benar-benar penting dan mana yang hanya bersifat sementara. Kemudian, isu kritis dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu current issue, emerging issue, dan potential issue. Setelah memahami karakter setiap jenis isu, langkah berikutnya adalah melakukan penelusuran informasi atau isu tracking. Langkah ini dilakukan agar setiap analisis yang dibuat yaitu didasarkan pada data yang valid, akurat, dan objektif. Ada beberapa cara yang digunakan dalam penelusuran isu. Yang pertama adalah media scanning, lalu yang kedua adalah existing data, lalu yang ketiga adalah knowledgeable others atau pendapat ahli dan pejabat publik, lalu yang keempat adalah public organization atau informasi dari lembaga independen atau komunitas, lalu yang terakhir adalah public at large, yaitu aspirasi masyarakat umum. Setelah seluruh data dan informasi dikumpulkan, tahapan berikutnya adalah melakukan analisis secara sistematis untuk menentukan isu mana yang paling prioritas untuk ditangani. Tahapan-tahapan dalam teknik analisis meliputi isu scan dan USG, mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Materi analisis isu kontemporer mengajarkan saya bahwa menjadi seorang ASN berarti siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Melalui kemampuan mengenali dan memahami isu-isu strategis, ASN dituntut untuk berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan dan semangat bela negara. Dengan bekal analisis yang kuat, seorang ASN diharapkan mampu menjadi pelayan publik yang profesional, berintegritas, dan berwawasan global yang siap memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.